Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar mengenai kebencanaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengolah dan menganalisis kebencanaan. Murid mampu memprediksi perubahan kondisi alam dan sosial melalui kegiatan penelitian sederhana. Alur tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menganalisis jenis dan karakteristik bencana, kedua menganalisis siklus penanggulangan bencana, ketiga mengolah dan menganalisis persebaran wilayah bencana di Indonesia dan dampaknya melalui penelitian sederhana, menganalisis langkah-langkah mitigasi bencana dan peran lembaga dalam penanggulangan bencana. Serta yang terakhir, menganalisis partisipasi masyarakat dalam adaptasi bencana di Indonesia. Baik, media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran buku geografi dari Yasinto Sindu untuk SMA kelas 11. Jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Jenis dan karakteristik bencana alam itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis yang ditimbulkan akibat bencana. Baik, di sini bencana ini diklasifikasikan itu ada 3, yaitu penyebabnya oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam ini seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan juga abrasi. Nah, ini jenis dari bencana alam. Bencana non-alam sendiri biasanya ini diakibatkan dari peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, biasanya seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi seperti COVID-19, dan wabah penyakit. Ini merupakan bencana non-alam. Dan satu lagi, bencana sosial ini diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Biasanya ini seperti terjadi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, ini biasanya akan terjadi peperangan misalnya. Nah, kita bagi lagi jenis bencana itu dibagi menjadi bencana alam geologis, meteorologis, dan juga ekstraterestrial. Yang pertama kita bahas mengenai bencana alam geologis. Bencana alam geologis ini akibat dari proses tektonik bumi. Jadi yang terjadi pada lempengan bumi gitu di sini ya, yang berpotensi merusak lingkungan, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial, dan ekonomi juga. Fenomena ini biasanya contohnya nih ya, kalau geologis ini seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Ya, ini yang diakibatkan oleh bencana eh, lempengan yang ada di bumi, di mana tempat kita berpijak. Ya, adanya di atas tanah, gitu ya. Nah, seperti gempa bumi di sini, gempa bumi ini getaran bumi akibat peristiwa pelepasan energi dari pecahan dan gerakan batuan yang ada di dalam kerak bumi di sini ya, secara tiba-tiba.
Bencana gempa bumi ini yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, ya. Kalau misalkan bencana-bencana yang lain masih bisa diprediksi oleh manusia. Nah, di sini ada dua tipe gempa bumi ini. Gempa bumi tektonik, ya, akibat pergeseran lempeng, dan gempa vulkanik akibat dari erupsi gunung api. Baik, selanjutnya tanah longsor. Nah, tanah longsor ini yaitu gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng, tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Biasanya longsor ini terjadi ketika kondisi geologi curah hujan maupun kemiringan lereng. Nah, ada beberapa jenis tanah longsor seperti rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Tsunami, nah ini tsunami mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan tinggi. Biasanya tsunami ini terjadi karena aktivitas gerakan lempeng yang ada di dasar laut gitu ya. Jadi di sini secara di laut terbuka ini terjadi gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Biasanya tsunami ini ada jeda gitu ya ketika terjadi gempa dan akan terjadi tsunaminya di dataran gitu ya, di daratan. Maksudnya di sini ada jeda waktu kapan akan sampai ke daratannya. Sehingga bagaimana nanti upaya penduduk sekitar untuk dapat menyelamatkan diri ketika tsunami itu datang dengan proses evakuasinya dan juga penyelamatan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat. Gunung meletus, ya di sini bencana geologi selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Apa saja sih material yang dikeluarkannya ini? Nah, material yang dikeluarkannya ini seperti lereng lava, awan panas, lahar, abu pasir, vulkanik gitu ya. Jadi ketika gunung api ini bentuknya erupsi ini ada dua ya kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu erupsi efusif bersifat leleran dan erupsi eksplosif. Biasanya erupsi eksplosif ini menghabiskan badan gunung ya. Jadi sebuah ledakan yang sangat besar yang sampai materialnya dapat terlempar kemana saja. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah bahas mengenai bencana geologis. Yang kedua kita bahas mengenai bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis ini bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi atau menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Biasanya korban dari bencana alam klimatologis, kita mengenal dulu bencana alam klimatologis itu seperti ini. Banjir, ya. Banjir ini merupakan luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, ya. Jadi di luar batas normal itu banjir. Jika hanya semata kaki itu belum bisa dikatakan banjir, mungkin hanya genangan. Kalau banjir itu dikatakan banjir itu airnya intensitas airnya ini besar gitu ya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Nah, beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan keruntuhan tanggul bisa saja disebabkan oleh jebolnya tanggul atau struktur pelindung lainnya yang tidak kuat. Nah, banjir ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Banjir bandang ini biasanya terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba banjir. Kalau banjir sungai biasanya akan terdeteksi oleh alat di sepanjang sungainya ketinggiannya gitu berapa ya. Biasanya melebihi batas tanggul sungainya gitu ya. Nanti ada flood plain-nya gitu. Nah, ini flood plain-nya. Nah,
Banjir pantai juga ini sama gitu ya, pantainya terendam. Oke, yang kedua yaitu bencana alam klimatologis. Ini kedua adalah badai. Badai ini gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ya, ukuran daerah yang hancur dan skala kerusakan yang diakibatkannya. Nah, seperti di daerah kita itu hanya kena lah sedikit gitu ya, seperti angin puting beliung. Mungkin ini adalah intensitas kecil yang terjadi di Indonesia itu akibat dari siklon tropis gitu ya, badai tornado di wilayah-wilayah subtropis ya, yang berpotensi kepada wilayah tropis itu hanya ekornya saja mungkin ya, tidak sampai bahayanya sangat besar sekali gitu ya. Namun tetap saja ketika tidak ada windbreaker atau tidak ada penahan badai yang datang ketika terjadi siklon tropis di beberapa belahan dunia, di daerah subtropis dan sedangnya ini akan menyebabkan jika kita tidak ada pelindung gitu ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, tetap saja walaupun yang namanya puting beliung itu akan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah sekitar ya, yang terdampak biasanya di daerah-daerah eh, pinggir pantai gitu ya, wilayah selatan Indonesia atau wilayah bagian utara gitu ya, pantai bagian utara atau pantai bagian selatan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kekeringan. Kita udah bahas tadi bencana klimatologis yang pertama yaitu apa yang pertama? Kita bahas lagi di sini banjir, yang kedua tadi badai, yang ketiga kekeringan. Kekeringan ini biasanya penurunan curah hujan alami ya selama periode waktu yang lama ya. Jadi karakteristik dampak yang ditimbulkannya ya tanah-tanah ini sangat kering, debu gitu ya. Kemudian juga tidak ada air sama sekali, kesulitan gitu ya. Nah, kekeringan ini kekeringan meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Ini akan sangat berdampak sekali ya dengan adanya kekeringan panjang pun. Kebakaran hutan. Nah, selanjutnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungannya. Ya, ini kebakaran biasanya terjadi di wilayah-wilayah kalau di Indonesia itu di hutan-hutan yang bergambut. Nah, yang terakhir itu bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini yang diakibatkannya dari luar bumi, ya, dengan jatuhnya misalkan asteroid, meteorit, atau komet yang melintas dekat bumi. Nah, ini menghantam bumi juga, gitu ya. Jadi, biasanya disebabkan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer bumi, gitu ya. Nah, ini sangat jarang sekali namun ya, kalaupun ada bencana ekstraterestrial ini karena di bumi itu 70% lautan, makanya mungkin saja meteor-meteor yang banyak jatuh itu adalah biasanya turun jatuhnya itu di daerah lautan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Ini ketujuan pembelajaran selanjutnya ya. Nah, siklus penanggulangan bencana ini ada 3 tahapan ya dalam penanggulangan bencana. Ketika tahapan yang ketiga ini, yang pertama adalah prabencana. Situasi ini tidak terjadi bencana gitu ya. Nah, situasi terdapat potensi bencana ya. Jadi ada 2 situasi prabencana ini yang tidak terjadi bencana dan potensi adanya bencana. Nah, di sini bagaimana dengan potensi yang ada bencana ini? Maka penduduk sekitar harus tanggap darurat terhadap bencana. Apa yang harus dilakukan ketika tanggap darurat ini? Nah, tanggap darurat ini misalkan ya, penduduk diberikan pemahaman mengenai bencana di wilayah sekitarnya. Kemudian juga penduduk diberikan pemahaman
mengenai jalur evakuasi ketika terjadi bencana, terus apa yang dilakukan ketika ada peringatan bencana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika tanggap darurat ini, nah situasi terjadi bencana ya di sini tanggap darurat ini ya. Nah, ketika terjadi bencana ini tanggap darurat ketika bencana bagaimana? Ini ada proses serangkaian tanggap darurat ini sebuah proses di mana itu harus disiapkan ketika tidak ada bencana, ketika ada bencana ya, dan setelah bencananya ini ya. Pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana di pemulihan ini, apakah nantinya rekonstruksi atau rehabilitasi atau pengungsiannya bagaimana? Nah, ini ya masuk ke dalam siklus penanggulangan bencana. Nah, skema rencana penanggulangan bencana ini yang pertama ya dikaji pengenalan dan pengkajian bahaya, gitu ya. Ini dikenalkan kepada penduduk sekitar apa bahaya apa yang melanda yang akan mengintai di wilayah sekitar terkait bencana yang ada gitu ya. Kemudian pengenalan kerentanan. Jadi di daerah bencana itu ada wilayah yang rentan, yang beresiko gitu ya terjadi bencananya itu kerentanannya misalkan kecil, sedang atau tinggi. Nah, ini ya. Nah, barulah dianalisis kemungkinan dampak bencananya. Wilayah yang nanti terdampaknya itu akan besar atau tidak. Nah, kemudian pilihan tindakan penanggulangan bencana yaitu nanti dibuatnya misalkan jalur evakuasi, kemudian juga nanti eh, ini misalkan kalau rentan sekali dievakuasi atau dipindahkan ya. Nah, mekanisme penanggulangan bencana selanjutnya yaitu mekanisme penanggulangan bencana di sini yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah sekitar ini mekanismenya seperti apa. Nah, alokasi tugas dan peran instansi ini sangat dibutuhkan sekali ya. Dan upaya nantinya terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapannya ya. Baik, mekanisme kita mulai dari sini mekanisme penanggulangan dampak bencana ya, yang tadi yang ini, yang hijau ya. Mekanismenya seperti apa? Nah, di sini ada perencanaan penanggulangan bencana ya. Harus ada tahapan prabencana. Ini dibuat ketika tahapan sebelum bencana ini terjadi gitu ya. Nah, harus ada perencanaan penanggulangan bencana ya. Kemudian bagaimana pengurangan risiko bencana ya. Apakah tadi kita bahas penduduk di sini bahaya risiko bencananya besar, kemungkinan harus direlokasi gitu ya. Nah, bagaimana juga upaya pencegahannya ketika bencana itu mengintai gitu ya, datang. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Ini juga dimasukkan persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Nah, di sini ditekankan nanti ketika apabila terjadi bencana, bagaimana nih supaya ketika terjadi bencana letusan gunung api, misalkan api lagi, masyarakat ini tidak banyak kerugiannya gitu ya, karena terlalu sering misalkan terjadi letusan gunung api di wilayah sekitar itu merasa terancam. Nah, makanya di sini penegakan penataan rencana tata ruang selanjutnya harus bagaimana pemerintah ini mengkosongkan misalkan merelokasi penduduk atau membiarkannya kosong. Nah, ini ya. Dan juga ini semua diadakan juga pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai resiko bencana gitu ya atau mitigasi bencana. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Nah, ini harus diketahui persyaratan standar teknis penanggulangan bencananya ini seperti apa gitu ya. Nah, tahapan prabencana dilihat dari kesiapsiagaan, peringatan dini, kemudian mitigasi bencananya. Oke, di dalam tanggap darurat
Misalkan ini kan kegiatan yang dilakukan dengan segera, ya gitu ya, kalau tanggap darurat ini pada saat kejadian bencana untuk mengenai dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, tanggap darurat bencana ini yaitu penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana gitu di sini ya ketika tanggap darurat ini. Nah, saat pasca bencana di sini tentunya ini setelah terjadi bencana baru penanggulangan bencana ini meliputi ya tadi sudah dibahas yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, pada saat prabencana ini fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini bersifat koordinatif dan sebagai pelaksana di lapangan. Pada saat darurat, PBD ini, BPBD ini, nah koordinatif, komando dan pelaksana. Bagaimana mereka eh, apa mencari korban jiwa gitu ya di sini membantu juga para pengungsi gitu ya memberikan komando eh, adanya korban di sini atau misalkan di sini harus tempat mengungsi dan lain sebagainya. Memberian sumbangan bantuan juga ini melalui ke BPBD. Pada saat pasca bencana, BPBD ini, nah ini pasca bencana koordinatif sama pelaksana, sama sebenarnya ya. Nah, ketika bedanya, ketika pada saat darurat mengkomando gitu ya. Jadi memberikan komando kepada masyarakat, misalkan menunjukkan jalur evakuasi gitu ya, atau memberikan komando untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih rentan biasanya. Tujuan penanggulangan bencana di sini yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, ya tadi nomor 24 tahun 2007. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, artinya nanti data yang terhimpun ini eh, terencana gitu, terpadu, nanti evaluasi apa yang harus dilakukan ke depannya. Menghargai budaya lokal juga gitu ya, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Nah, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia ini karena Indonesia ini dilihat dari kondisi geologisnya kan pertemuan 3 lempeng gitu ya. Lempeng Indo-Australia yang ada di selatannya, lempeng Eurasia yang ada di utaranya, kemudian juga lempeng Pasifik ya. Lempeng Pasifik ini ya di Samudra Pasifik dan diikuti oleh kerusakan lingkungan yang menimbulkan potensi rawan bencana alam di Indonesia. Ini ya, jadi yang diikuti oleh kerusakan lingkungan ini sebenarnya yang diakibatkan oleh manusia gitu ya. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa di Indonesia itu merupakan daerah rawan bencana gitu ya, baik secara meteorologis, meteorologis, kemudian bencana geologis dan juga ekstraterestrial itu minim sekali gitu ya. Yang paling utama yaitu bencana geologis yang paling besar karena adanya pertemuan 3 lempeng di Indonesia. Baik, selanjutnya kita lihat peta indeks rawan bencana di Indonesia. Ini yang merahnya ya. Ini rawan sekali. Oke, perhitungan indeksnya di sini dianalisis ya menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Nah, misalkan di Provinsi Aceh, ini ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, ini aja di Sumatera sudah banyak sekali ancaman bencana alam dan yang terjadi baik secara geologis maupun secara meteorologis gitu ya di sini. Kemudian ini di Provinsi Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Banten. Ini ancaman bencananya sama, ancaman bencana geologis dan juga ancaman bencana meteorologis. Nah, ini Bali
Indonesia itu sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Ini artinya kita itu akibat dari diapitnya oleh 3 lempeng tektonik ini sehingga menjadi ancaman bencana geologis yang terbesar, ditambah juga kita berada di wilayah tropis, maka dari itu ancaman bencana meteorologisnya juga sangat besar. Nah, selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana ini. Yang pertama yang paling atas yaitu pemerintah pusat gitu ya. Pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah daerah seperti pemerintah pusat nanti ke lembaga internasional ya. Ketika tsunami Aceh ini kan lembaga yang banyak menyumbang kepada Indonesia ketika tsunami Aceh tahun 2004 ini seperti UNDP gitu ya di sini. Nah, kemudian lembaga swasta atau lembaga pemerintah seperti Pertamina. Nah, ada juga lembaga pemerintah Indonesia itu BNPB, BPBD. Nah, itu ya. Penanggulangan bencana melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi ini. Nah, ini dimulai penanggulangan bencana melalui edukasi ini artinya nah, diimplementasikan di dalam pembelajaran anak ya, di pembelajaran siswa di sekolah ya. Biasanya melalui pendidikan itu kalau siswa di sekolah formal, informal juga kepada masyarakat oleh biasanya tim BPBD ini ya. Nah, ini bagaimana agar mengurangi resiko bencana. Nah, ini melalui bencana, penanggulangan bencana melalui kearifan lokal dilihat dari apa? Sebenarnya ini ya. Nah, kearifan lokal itu kan kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Nah, ini harus arif, bijak gitu ya terhadap budaya-budaya yang ada di wilayah setempat, seperti adanya subak di Bali, nyabuk gunung di Jawa Barat, semong Aceh. Artinya ini semua adalah tindakan-tindakan upaya konservasi agar tidak terjadi kerusakan yang terjadi di wilayah lainnya. Nah, penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern sekarang ini kan sudah canggih teknologi biasanya dengan adanya modifikasi cuaca yang diterapkan penanggulangan bencana asap atau kebakaran lahan hutan. Kemudian juga terdeteksi ketika terjadi gempa di handphone itu di Google sudah ada informasi bahwa telah terjadi gempa dengan kekuatan sekian MMI atau skala Richter. Nah, itu sudah terkoneksi dengan teknologi modern. Atau misalkan nih, kalau ketika terjadi tsunami, misalkan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System gitu ya, untuk mendeteksi ini biasanya gelombang tsunami. Nah, di sini diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana alam di Indonesia. Jadi, masyarakat itu harus disadarkan dengan adanya bahaya yang mengintai, gitu ya. Nah, haknya apa sih anggota masyarakat ketika terjadi bencana alam ini? Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. Kemudian mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Biasanya gitu ya, kalau belum terjadi bencana tidak akan ada pelatihan atau pendidikan. Tapi ketika sudah terjadi bencana, baru masyarakatnya biasanya peduli terhadap bencana gitu ya. Nah ini, kalau udah beberapa tahun bencananya hilang, bencananya nggak ada, nggak kerasa lagi, udah lupa lagi gitu ya pendidikan itu. Baik, selanjutnya mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Nah, ini berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan program penyediaan bantuan, kesehatan, termasuk dukungan psikososial ketika terjadi bencana. Artinya, dampak psikologis ketika terjadi bencana itu sangat mendalam sekali. Saya pernah merasakan ketika terjadi gempa gitu ya di Cianjur. Jadi memang beras ada gitu ya di rumah, beras ada, lauk pauk ada. Tapi ketika psikologis gempanya sering gitu ya, yang ada bukan ingin masak seperti mau melanjutkan hidup seperti sehari-hari gitu.
yang ada melamun gitu ya, takut terjadi gempa lagi, ketakutan. Nah, itu ya yang ditimbulkannya itu seperti itu. Jadi biasanya dampak psikologis yang ditimbulkan itu sangat besar, apalagi kehilangan korban jiwa seperti sanak saudara, ya. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Nah, kemudian di sini juga kan setiap orang itu yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Makanya pemerintah ini sudah menganggarkan gitu ya, jika wilayah X itu rawan bencana, pasti setiap tahun itu pemerintah menganggarkan dana untuk cadangan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi setiap orang ini berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan atau konstruksi rumah yang baru, rehabilitasi, rekonstruksi ya. Namun saat ini itu kenapa ya? Hmm, kita itu sumber daya manusianya belum sadar gitu ya. Siapa yang sebenarnya harus mendapatkan bantuan, siapa yang tidak berhak mendapatkan bantuan gitu ya. Ini di bawahnya masih sangat belum tepat sasaran gitu ya bantuan-bantuan ini. Bahkan yang sangat membutuhkan sekali cenderung lebih banyak tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini juga harus ada rasa emosional kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dana bantuan ini. Baik, kewajiban setiap orang itu yaitu menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap dijaga gitu ya agar tidak terkena bencana, terutama meteorologis gitu ya. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana, gitu ya. Nah, itu informasi yang dapat disampaikan mengenai materi kebencanaan ini. Semoga kita menyadari bahwa di Indonesia itu bencana itu ada di sekitar kita dan dapat mengintai kita kapanpun. Hanya kita harus selalu sadar terhadap bencana. Gitu ya. Kita harus siap-siap bagaimana upaya penanggulangan, bagaimana upaya mitigasi bencana, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak setempat, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, agar semua terkoordinasi, tersosialisasi, memberikan data yang benar gitu ya, memberikan bantuan penyaluran dana yang tepat, dan lain sebagainya ini tepat sasaran. Makanya kita harus menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, karena pada dasarnya kita itu semua sama satu negara, satu kesatuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.